Mulai kita kasih dia Yahudi. Oke. Bangsa bela Israel? Oke. Belajar sini yang 37? Ngomong Israel? Bangkit! Oke. Kedalaman Alkitab 1, Petrus tinggal di rumah Kapernaum di daerah Betsaida, Kapernaum, Galilea. Nama Petrus diberikan orang tuanya bukan tanpa alasan. Nama Petrus berarti dikabulkan atau dibenarkan. Petrus sebenarnya mempunyai cita-cita yang juga sama seperti kita. Namun Petrus tetap bersyukur walaupun cita-cita tidak tercapai. Dia bekerja menjadi seseorang melayanikan karena ia sering membantu orang tuanya bekerja menangkap ikan. Petrus berkata bahwa Tuhan tidak melihat besar atau kecilnya pekerjaan, tetapi melihat apakah pekerjaan itu bermakna atau tidak, dan apakah pekerjaan itu berguna bagi sesama. Suatu saat dia sedang asik menabur jala di danau Galilea. Lalu seseorang datang memanggil dia dan membuat dia seolah-olah tak berdaya melihatnya. Dia bertemu dan berkenalan dengan orang yang sudah banyak dibicarakan di kampungnya. Karena itu dia memilih untuk mengikutinya, dan jadilah dia murid pertama Yesus. Pada pengalaman pertamanya, dia diberikan nama baru yang berarti batu karang atau batu besar. Dan seiring waktu, dia dijadikan juru bicara dari teman-teman yang lain. Kita sebagai pelajar CD harus melayani Yesus, selalu menghibur orang-orang, menguatkan yang sedih. Dia juga sangat sabar, selalu mengampuni, karena ada suatu ketika saat mereka berada di taman Getsemani. Pada saat itu ada sekelompok orang yang datang untuk menangkap Yesus. Yesus diperlakukan dengan kasar dan tidak manusiawi. Lalu Petrus menghunus kepada salah satu orang dengan telinganya terputus. Tetapi Yesus tidak setuju dengan perbuatannya. Yesus menyembuhi telinga yang dihunus. Dari perbuatan Yesus, kita mengetahui bahwa sebagai pengikutnya kita harus saling mengasihi sekalipun dianggap musuh. Kita harus selalu berusaha membalas kejahatan dengan kebaikan. Benci dibalas cinta, dendam dibalas dengan pengampunan. Petrus mengikuti orang-orang yang membawa Yesus, dan ternyata Yesus dibawa ke mahkamah agama untuk diadili. Lalu Petrus diam-diam menyamar memasuki halaman. Di sana ia melihat Yesus disiksa, diperlakukan semena-mena, diejek seperti ia adalah penjahat. Petrus merasa sedih, gelisah dan takut. Lalu Petrus dihampiri seorang perempuan dan dia bertanya apakah Petrus mengenal Yesus. Dan Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Yesus. Dia pernah mengatakan ke Yesus, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Ternyata saat ini dia sudah menyangkal Yesus. Dia merasa bersalah karena dia menyangkal Yesus. Petrus tidak bisa melupakan ketika dia melihat Yesus setelah kejadian tersebut. Dia tidak bisa menatap matanya karena sorotan mata yang menusuk ke jantung dia. Di dalam pikiran dia terngiang dengan jelas apa yang dikatakan Yesus. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus menyesal, Petrus merasa berdosa, dan Petrus merasa menyesal dan Petrus merasa berdosa. Petrus berteriak kepada Yesus. Dia menyesal dan meminta pengampunan dari Guru yang agung. Itulah semoga dari sekian banyak kisah dari Petrus, dan itu adalah awal
cerita singkat dari Simon Petrus yang diberi arti oleh Yang Maha Agung batu bara. Oke, kita lanjut sama pesan-pesan. Pesan yang kita bisa pelajari dari Petrus itu soal bersyukur. Dari di awal bisa dibaca kalau Petrus mempunyai cita-cita yang tidak tercapai, tapi dia masih bersyukur walaupun dia hanya kerja sebagai nelayan, tapi dia selalu berusaha terbaik. Dia bersyukur dengan apa yang sudah didapatkan dan ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kedua, berani mengakui kesalahan. Petrus mengakui kesalahan yang dia lakukan kepada Yesus. Seperti tadi, dia tidak mengakui dia mengenal Yesus dan dia mengakui kesalahan dia kepada Yesus. Sementara kita banyak yang masalah kecil aja susah kita akui kalau kita salah.